Padahal kalau sudah 93 anggota Polri terperiksa, beberapa di antaranya dinyatakan melanggar etik, tentu pidana terbukti. Pidananya kan lebih mudah ya, karena polisi itu tunduk pada hukum. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Ketua Komnas HAM bongkar sifat asli Verdi Sambo, mewaspadai bos mafia, tapi dengan keberadaan Komnas HAM yang juga dipertanyakan publik, seberapa jauh sebetulnya Komnas HAM ini benar-benar objektif dan sesuai dengan topoksi yang digambarkan oleh Bang Ahmad Kosynuddin. Harusnya dia menyelidiki dan melakukan investigasi terkait dengan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi terkait, bukan intervensi terhadap proses yang terkait dengan wilayah kewenangan penyidik. Apa catatan Dr. Muhammad Taufik terkait ini semuanya? Ada beberapa catatan saya. Yang pertama kaitannya dengan Komnas HAM. Ini sepertinya lembaga Komnas HAM ini sudah sakit kembung ya, sakit kembung sehingga dia lebih banyak berbicara yang sifatnya itu fragmentasi. Jadi seperti sebuah sinetron, dan kalau kita bicara fragmentasi berarti ini kan sebuah skenario yang sudah ini ada satu proses sekarang yang melibatkan orang yang punya otoritas di bidangnya, misalnya seorang ahli pidana, ya, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemudian Komnas Perlindungan Anak misalnya, dan atau Komnas Perempuan. Lembaga-lembaga yang memiliki otoritas ini membuat framing sedemikian rupa yang pekerjaannya lebih tepat pekerjaan sebagai seorang PR, public relation, dan itu lebih cocok dikerjakan oleh penasihat hukum dari PC ya, karena memang fungsi seorang penasihat hukum ini selain dia memberikan nasihat, dia membangun public speaking yang bagus ya, dan ini sudah dimulai. Jadi kita misalkan bisa lihat Komnas HAM mengatakan bahwa kemudian dia mengangkat salah satu sebabnya adalah peristiwa itu motif. Nah, saya sebagai ahli pidana bilang hukum pidana kita itu tidak mempersoalkan motif ya, tidak mempersoalkan motif ya. Pidana itu kita itu akibat aja, orang punya niat jahat, kemudian tujuan jahat dan berakibat jahat ya, itu saja yang cukup dibuktikan oleh jaksa. Tetapi di dalam peristiwa ini kembali dengan penyebutan Ketua Komnas HAM Taufan Damanik yang mengatakan secara disadari atau tidak, tapi tidak mungkin ya dia seorang aparatur negara yang posisinya menjaga hak asasi manusia Indonesia, masa dia bisa keceplosan bicara tentang mafia. Nah, artinya ini ada upaya opini yang dibangun supaya kalau nanti ada perilaku permisif misalkan yang ditunjukkan oleh jaksa, oleh hakim, maka masyarakat itu diharap maklum, karena dengan reputasi Sambo sebagai seorang bos mafia misalnya dan seterusnya. Tetapi kembali pada persoalan awal, kalau kita mendasarkan 340, 338, kemudian 556 di Indonesia kan nyaris tidak ada tersangka itu yang lepas dari, karena dakwanya alternatif, tidak pernah ada seorang jaksa itu mendakwakan dakwaan tunggal. Tetapi kalau kita lihat cetikannya sebuah dakwaan dan nanti pada proses persidangan buktikan terakhirnya nanti ada muncul yang namanya requisitor atau tuntutan, maka tuntutan ini harus dibangun dari proses jadi persidangan. Nah, menyebut Indonesia ini tidak menganut asas motif, itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Tapi jangan lupa pada peristiwa yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar ya, itu tidak penting. Karena apa? Karena untuk permalukan, motifnya ini persoalan cewek kedi. Justru pada kasus Sambo, framing yang dibangun entah itu lewat pembunuhan forensik ya, menurut saya, karena di situ disebutkan tidak ada penganiayaan. Oke, framing dulu. Kemudian
untuk bisa melepas 340 itu kalau di dalam pidana crime of passion ya. Dia punya alasan kuat membunuh itu karena dibangun itu apa atau apalah dilekan. Tetapi itu tidak sadar. Pasal 77 itu jelas. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa diminta tanggung jawab. Dan di dalam proses ini karena namanya framing, dengan orang-orang yang punya otoritas, dipaksa keadaan itu untuk menerima, andai kata nanti 340-nya tidak terbukti. Jadi dia punya alasan membunuh itu karena crime of passion. Loh, istrinya dilecehkan dan sebagainya. Dan itu sudah muncul, misalkan ada dari advokat yang kemungkinan besar lagi pada jualan nih, kan banyak advokat pada jual ini lepas, ya Sambo lepas bahwa dia tidak pernah, karena di dalam instruksi seperti tadi disebut tidak satu adegan di Sambo itu menembak, yang justru adalah orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya. Ini pertama kita curigai dari peristiwa ini, dibangun sebuah frame, lalu dimunculkanlah crime of passion yang di dalam hukum Indonesia itu motif tidak penting. Indonesia itu lebih kepada niat jahat, tujuan jahat, dan nanti tidak begitu. Peristiwa itu lengkap lah. Dan seharusnya pembuktiannya lebih mudah. Tetapi di dalam peristiwa ini dicoba motif, kalau di dalam proses Antasari Azhar, motif ini dalam rangka mempermalukan Antasari Azhar karena dia dijatuhkan dalam kasus cewek. Tetapi di dalam Sambo ini karena dia pelaku penembakan, ya, dia pelaku penembakan, maka digiring sebuah framing, ya, istrinya dilecehkan, bahkan dibanting, diperkosa seperti itu, ya, tentu dia membunuh itu wajar. Akhirnya kartika kewajaran ini sudah menjadi opini secara terbuka, secara luas. Kami kalau jaksa kemudian menuntutnya dengan pasalnya 338, ya, maksimalnya kan 15, artinya maksimal 15 itu dituntut 15, bisa dituntut 3 tahun. Karena di Solo ada juga melakukan pembunuhan orang bersepeda motor dengan menggunakan mobil Mercy, cuma dituntut 1 tahun, dan akhirnya di pengadilan tinggi kena 10 bulan. Ya, terus kompensasinya dia bangun di Solo itu menjadi solar rumah pribadinya, dikasih pokoknya diperbaiki lah itu. Saya kalau tiap orang ke Solo pasti lihat itu. Nah, artinya kalau saya sebagai pemerhati perkara-perkara pidana yang diwaspadai ini, justru framing ini sudah dibentuk, opini diciptakan di mana-mana, satu ketika orang akan dipercaya. Karena ini crime of passion, dia punya hak dong menegakkan hak martabat. Lalu dimunculkanlah tadi, misalkan Mbah Seto, ya. Kalau saya menyebut Kak Seto nggak tepat, itu rambutnya palsu kan, itu udah putih semua jadi Mbah Seto itu. Mbah Seto itu kalau nggak salah sekampung halaman di Surabaya itu kelihatannya, ya. Nah, kalau itu sudah dimunculkan pembelaan sedemikian rupa, kemudian Komisi Perlindungan Perempuan juga sudah berkomentar yang sama, dan Komnas HAM berkomentar yang sama. Oleh karena itu, di dalam proses ini yang kita orang pidana menyebut sistem pidana, dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan akhirnya proses pembelaan, maka semua itu sesuai dengan ketentuan 185 KUHP yang buktikan itu apa yang tersaji di persidangan. Nah, nanti senyampai di pernyataannya Mas Ahmad Khosinuddin, kalau saksi-saksinya tidak lempeng, saksinya sudah lebay, bisa jadi kan, ini pendapatnya arah ini yang mengatakan bisa saja Sambo lebay pembunuhan, itu oleh hakim menjadi sebuah hal yang menurut hakim itu benar. Padahal kalau saya mengkritik, hakim kita itu nggak ada yang pakai teori. Karena oleh karena itu cenderung bukan praktek disparitas. Apa itu perbedaan perlakuan? Jadi kalau kita melihat dari sisi hukum acara, manapun alasan-alasan pas yang ditersangkakan dengan
pembunuhan berencana 340, 338 mungkin dapat penangguhan. Kita menemukan itu, dan nanti di pengadilan jangan kaget objek menjadi objek pra-peradilan dengan sedang bahwa Budi Gunawan pada saat melakukan perbuatan itu tidak berkedudukan sebagai penyidik, sehingga dia tidak bisa tersangkakan dengan pasal tuduhan korupsi karena dia tidak berkedudukan sebagai penyidik. Nah, akhirnya penetapan sangka dibatalkan. Inilah yang disebut sarpinisme. Nah, khawatiran saya nanti sarpinisme ini melembaga sebuah perilaku dan akhirnya digunakan oleh pengadilan. Masyarakat sudah menerima karena sudah di framing legal opinion di mana-mana yang mengatakan tidak mungkin itu pembunuhan berencana, wajar lah melindungi istrinya dan sebagainya, kecintaan pada istri. Nah, itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menginginkan di dalam peristiwa kasus Sambo, masyarakat jangan berhenti ya, jangan berhenti pada proses rekonstruksi. Lihatlah nanti di proses penuntutan, di proses pemidanaan. Nah, artinya apa? Ini harus kita ramaikan terus. Ya, mau aksi BBM pun tetap harus kata-kata Sambo disebut karena ini momentum yang sangat strategis untuk polisi melakukan dua hal. Satu, realisasi fungsi utama polisi setelah 1 April 1999 ini kan ternyata sekarang lebih tentara dari tentara, itu persoalannya. Kejaksaan nanti mungkin bisa dikomentari Ayah Soleman Ponto bahwa mestinya BRIMOB itu dulu ditarik ke tentara. BRIMOB itu bukan pasukannya polisi. Belum tahu. BRIMOB itu bukan pasukannya polisi. Tapi karena Pak Habibie ini orang yang sangat baik, negarawan yang baik, beliau mungkin kelupaan juga. Nah, Embreng melahirkan yang namanya Densus, melahirkan Satgasus dan sebagainya. Jadi yang pertama di dalam peristiwa ini kita runut hukum acaranya itu benar tidak. Ya. Kemudian kita awasi, kita kawal jaksa. Karena Indonesia tidak mengenal motif, kita tidak perlu itu asmara atau dewasa dan sebagainya. Kalau dia melakukan pembunuhan, dia punahnya jahat berat dan kemudian menimbulkan selesai. Ya. Nah, jadi akan dibangun opini seolah-olah crime operation, wadah dia melindungi dan dia tidak bisa mengontrol. Kami mesti yang begitu kuat melindungi harkat dan martabat, padahal fakta-fakta lain kalau kita ingin sebut ya harus dibuktikan ya. Di rumah Sambo itu kan tidak ada foto istrinya, maka jadi pertanyaan, fakta mana yang benar ini? Dia membunuh itu karena melindungi istrinya atau dia membunuh itu hanya alasan saja dia melindungi istrinya. Jadi yang harus dibuktikan. Tetapi sekali lagi, kalau kita konsisten, hukum pidana kita tidak mengenal sebuah pidana itu motifnya apa. Tetapi rumusan pasal terpenuhi akibat, ya sudah, bahwa itu lengkaplah buktinya. Begitu, Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, tadi sebagaimana yang kita bicarakan, dugaan pidana pembunuhan itu satu hal yang sekarang lagi dikawal sebagai bagian dari pengawalan terhadap proses hukum Verdi Sambo. Tapi juga ada proses yang tidak kalah penting terkait dengan dugaan pidana obstruction of justice, bagaimana yang saya singgung tadi ke Pak Sulaiman Ponto tentang beberapa Kapolda yang oleh liputan Tempo juga disinyalir diduga melakukan hal yang seperti itu. Apa catatan Anda, Dr. Muhammad Taufik, soal hal ini agar berjalan berseiring sesuai dengan keinginan yang dikehendaki oleh publik, Dr. Muhammad Taufik? Ya, saya menginginkan karena polisi dan tentara ini hampir mirip sifat-sifatnya, sehingga sebenarnya ketika pelanggaran pidananya terbukti, tidak penting pelanggaran etika atau tidak, tapi pelanggaran pidana ini tetap harus diproses pidana. Di tentara kan seperti itu, bisa ini pelanggaran etik saja. Masa sih menghilangkan barang bukti, ya? Menghalangi penyidikan, kemudian menyembunyikan, dan mungkin ada pencurian kalau misalkan dibuktikan ya pemindahan rekeningan di saat Brigadir Joshua Nopriansah
sudah kenapa tiba rekeningnya bisa dikuras. Ini ada peristiwa lain. Justru saya mencurigai kenapa PPATK ini tidak reaksioner. PPATK reaksioner ketika di Bogor ada sih menggunakan mata uang dinar. PPATK reaksioner ketika untuk rekening FI, rekening HTI, dan yang terbaru ACT misalnya. Di dalam peristiwa ini tidak pernah mendengar suara PPATK. Ya. Kalau ini tetap kita biarkan, maka saya sepakat ini upaya melokalisir peristiwa ini hanya di rumah Sambo duren tiga pembunuhan saja. Padahal kalau sudah 93 anggota polisi terperiksa, beberapa diantaranya dinyatakan melanggar etik, tentu pidana terbukti. Pidananya kan lebih mudah dipilih, ya, karena polisi itu tunduk pada hukum sipil itu berarti tentara lah mudahnya. Kita hukum kita sama pakai KUHP sama dengan polisi. Ya, kalau fakta-fakta seperti itu, ini mestinya diungkap. Ini cuma orang saja yang ditersangkakan dan kemudian dipecat. Mereka jelas. Saya di waktu yang berbeda dengan Ayahanda Soleman Ponto, perlukan jelas dan pelanggaran pidana. Pidana di mana? Belum tahu statusnya Sambo, kenapa dia ngepot. Sekarang saya malah mau tantang. Kalau memang Kapolda Fadil Imran ini benar, sekarang kunjungi deh Depok nengok begitu, peluk-pelukan lagi, disuting lagi. Berani nggak? Ini saya kasih spot. Ini malah benar. Kenapa sekarang nggak berani? Dulu belum jelas statusnya tersangka, dia sudah memberi support. Ya, saya yakin ini sebuah pesan dan pelanggaran berat, bukan pelanggaran etik, karena ternyata orang yang dirangkul ini melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat, membunuh berencana. Jadi kembali, jangan kita mau terjebak pada skenario, jangan kita mau terjebak pada proses rekonstruksi, tapi dasarkanlah pemeriksaan ini pada saat mereka ditangani oleh 3 Jenderal Bintang 3, Kabar Eskrim, Wakapolri, dan Kabak Intelkam. Jadi menurut saya mereka ini penyidik. Nah, kalau kemudian penyidik seperti ini kalah dengan letnan, kalah dengan AKBP, kan menyedihkan. Lalu di mana istimewanya orang para Jenderal Bintang 3? Penyidikannya sudah mendudukkan pasal 340, 38, 55, 56, kemudian kalah sama AKBP, sama Kompol. Menyakitkan. Jadi begitu selamat. Kembalikan proses penyidikan ini urut saja sebagaimana 3 Jenderal Bintang 3 yang sudah dengan susah payah, malah salah satu diantaranya itu mengancam mau mengajukan di Polri. Ini yang harus dihargai, ya. Begitu. Selamat. Ya, salam redup. September ini salam redup, bukan salam merdeka. Ya. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Ditahan dulu, saya beralih. Dr. Muhammad Taufik yang terakhir ini. Bagiannya Dr. Muhammad Taufik ini. Dokter, ya, seberapa jauh ultimum remedium itu nanti menjadi legal opinion dalam proses penyelesaian ini semuanya, Dr. Muhammad Taufik? Dan seperti apa idealnya mengambil kasus proses hukum Sambo ini sebagaimana keinginan publik untuk melakukan hal yang tadi disurai oleh Pak Sulaiman, reformasi Kepolisian Republik Indonesia? Saya sama Ayahanda Soleman Ponto kayaknya sama ya. Beberapa kali saya mengatakan revitalisasi dan reorganisasi. Nah, saya sepakat. Yang pertama ingin saya luruskan dulu. Kalau dikeluarkan dari tentara nggak ada sebutan. Jadi ketua ini kan jadi antagonis. Sebutannya aja kepala kepolisian daerah, masa pangdam. Dan itu dikenal tentara, tidak ada si komandan ada. Jadi ubah dulu. Kalau katanya sudah kepangkatannya sipil, AKBP, Kompol itu kan jabatan-jabatan sipil. Tetapi perilaku itu harus sebutan-sebutan komandan itu jadi Pak Ketua. Pak Ketua kriminal khusus, Pak Ketua kriminal narkoba begitu. Nanti akan reda. Mas Sindan, bayangkan saya komandan ini, saya perintah anak. Jadi kultur dirubah dulu. Tidak lagi ada jabatan-jabatan tentara, apalagi menyebut komandan. Lalu
revolusioner lagi, ke pangkat nggak ada pangkat jenderal. Tapi masa jadi yang masuk akal itu justru ajun komisaris besar polisi sama komisaris besar polisi. Sudah nggak ada lagi besok itu jabatan brigadir jenderal, kemudian inspektur jenderal, ya komisaris jenderal, nggak ada. Mau tidak mau harus revolusioner. Saya lebih revolusioner dari beliau. Pangkat tertinggi adalah komisaris besar polisi karena dia orang sipil. Lalu yang ini lebih progresif. Pekerjaan polisi sama jaksa itu ada yang sama. Penyidik. Jadi mestinya ada khusus departemen penyidikan. Setelah menteri. Setelah menteri. Apa dia jabatan menteri? Kemudian penyidikan. Jaksa juga bisa main peres-peres. Sekarang penuntut bisa saling peres karena main mata. Kalau sudah menjadi satu jaksa dan polisi, nanti KUHAP yang baru mengatur batasan waktu selesai perkara, nggak ada pintu buat korup itu. Ya, tapi ya, jaksa juga jangan banyak. Ini punya fungsi dua. Satu fungsi penyidik dan penuntut. Besok nggak boleh. Saya sepakat sama Ayahanda. Jadi penyidik kejaksaan dijadikan satu, penyidik pajak, penyidik telekomunikasi, ya penyidik anak, apapun penyidik di departemen penyidikan dipilih dari siapapun. Dan ini orang sipil pun bisa menduduki itu karena departemen. Betul. Karena PNS penyidik pegawai sipil. PPNS. Ini cara merubah wajah tentara itu menjadi polisi. Ya. Jadi begitu Cak Slamet, ini saya kalau kapan-kapan saya mau main ke tempat beliau pasti jadi. Pasti jadi. Jadi nanti kita bikin naskah. Ayo kita bikin. Jadi begitu. Cocok. Dan mohon maaf ya, kalau yang ini off the record, mohon maaf. Saya tadi memang dari Mabes Polri. Bukan saya, malah minta pendapat saya. Salah satunya ini yang saya sampaikan. Tapi yang ini, yang khusus ini off the record tentang pejabat Polri yang tentu saya. Tetapi kalau pendapat saya ada penyidikan, semua penyidik, baik penyidik apapun dimasukkan situ, pajak, telekomunikasi, penyidik pos, PPNS, kalau penyidik masukkan ke situ itu keren. Dan polisi itu cuma dua fungsinya, ya. Satu, polisi lalu lintas, ya. Kemudian kedua, squad crime, sudah itu aja. Jadi yang menentukan menentukan ini bukan squad crime, tugasnya cuma nangkep aja. Satu lagi, Departemen penyidikan ini yang memastikan nanti bisa ditangkap. Satu lagi ya. apa? Polisi tidur. Salam kelabu, September kelabu. Iya. Terima kasih Dr. Taufik, terima kasih Pak Sulaiman Putu. Ada Pak Sulaiman Putu, Bang Ahmad Nurdin. Saya sampaikan terima kasih. Semoga ini semuanya adalah bagian dari tanggung jawab untuk memberikan kontribusi intelektual positif terhadap perbaikan negeri kita yang gemari Paulo Jinawi ini. Semoga memang sama Pak Taufik. Baru sampai kita belum talking udah sampai ya. Iya. Mau Sudah. nanti. Saya mungkin sudah ada prolognya ya. Yes. Semoga ini menjadi sebuah konsepsi yang terintegrasi menjadi sebuah masukan terhadap perbaikan yang ada di negeri kita, terutama terhadap alat penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang ini lagi dilanda masalah yang saya kira ini adalah masalah sistemik yang butuh penyelesaian secara sistemik. Dari saya sampaikan, bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.